Ya, pemirsa, ada 100 rumah sakit yang menjadi rujukan pasien virus corona atau COVID-19 di Indonesia sesuai dengan data yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan kami telah terhubung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya untuk mengetahui seperti apa kesiapsiagaan pengelola rumah sakit sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien virus corona. Kami telah terhubung dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, ada Dr. Joni Wahyu Hadi di SPBS. Selamat siang, Dr. Joni. Selamat siang, Bu. Ya, dokter, ini kita tahu bahwa rumah sakit di sana menjadi salah satu dari 100 rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Nah, apa persiapan ataupun juga langkah yang telah dilakukan oleh RSUD Dr. Sutomo sejauh ini? Ya. Jadi rumah sakit di Jawa Timur yang paling besar memang Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan kita sesuai dengan arahan dari Ibu Gubernur sudah sejak lama melakukan kewaspadaan, kesiapsiagaan terhadap infeksi dari virus corona. Ada 3 komponen yang kita siapkan. Nomor 1 SDM-nya. Jadi SDM-nya itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah siap karena di sini sudah beberapa kali menangani penyakit-penyakit virus corona seperti ini. Jadi virus-virus infeksi virus jenis seperti ini kan sudah pernah terjadi dulu-dulu seperti SARS, MERS-CoV dan lain-lain. Kemudian kami punya tim yang disebut dengan tim Pinere di rumah sakit ini yang terdiri dari para kawan-kawan dokter ahli subspesialis, paru, anestesi, anak, internal. Jadi dari sisi SDM kami sudah cukup. Kemudian dari sisi sarana prasarana yang kedua, kebetulan kami itu pernah mendapatkan hibah ya dari Kementerian Kesehatan dari Unimog tahun 2011 berupa ruang isolasi yang terstandar internasional. Jadi ruang isolasi itu bisa kita pakai untuk isolasi emergensi dan isolasi bertekanan negatif biasa yang non ICU. Jadi tidak ada mesin ventilatornya. Pasien yang bisa kita tampung untuk jenis ICU yang perlu ventilator itu maksimal sebanyak 4. Kemudian yang tidak pakai ventilator itu kita bisa menampung sebanyak 6. Jadi ada 10 pasien yang bisa masuk ke sana. Jadi dari sisi sarana demikian. Kemudian penunjang sarannya juga kami sudah cek, sudah cukup ya. Gaun ada, APD-nya juga sudah lengkap. Ya, moga-moga cukup untuk kewaspadaan ini. Kami juga sangat disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik dari rumah sakit ini. Bahkan tadi pagi Bapak Sekda sendiri sudah melakukan pemeriksaan ke ruang isolasi untuk melihat kesiapsiagaan kita dan beliau nampak senang kita sudah siap betul. Kemudian yang terakhir dari sisi teknologi, kami sudah punya SOP tentang penanganan MERS-CoV ini, ya, New CoV ini ya. Kami ambil itu pedoman dari Kementerian Kesehatan, dari ahli paru Indonesia, kemudian kami sesuaikan dengan kondisi rumah sakit kami. Jadi dari sisi 3 komponen tadi, SDM, infrastruktur, dan teknik kita sudah cukup siap. Yang terakhir mengenai pembiayaan, karena ini sudah dinyatakan sebagai wabah, jadi emergency, pembiayaan tentu tanggung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi dari sisi 4 komponen tadi kami rasa Sutomo sudah cukup siap. Cuma kami tetap berdoa moga-moga di Jawa Timur tidak ada yang harus masuk ke ruang isolasi. Untuk tim sendiri sebenarnya seberapa siap atau ada berapa banyak tim dokter yang disiapkan untuk menangani jikalau terdapat kasus COVID-19 di Jawa Timur dan yang dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo? Iya. Iya. Jadi jumlah tenaga medis itu bervariasi nanti tergantung case-nya, tetapi tim kami dikepalai oleh seorang ahli paru yang sudah sangat senior, Dr. Darsono, dan beliau sering juga menjadi narasumber untuk penanganan penyakit seperti ini. Nanti tergantung kondisi pasien. Jadi kalau memerlukan support ventilator tentu kita juga melibatkan intensivis. Ya, intensivis itu kalau di Sutomo yang ada adalah anestesiologis plus konsultan intensive care. Kemudian juga kalau pasien anak kita banyak sekali dokter anak yang memang
fokusnya pada respiratologi banyak. Kemudian penyakit dalam juga demikian. Kemudian jantung juga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan jantung, jadi sangat variatif. Tapi jumlah dokter spesialis di Sutomo itu 500 lebih. Jadi kami bisa sesuai dengan kondisi pasien merekrut beliau. Tapi yang jelas saat ini kami sudah melakukan rotasi jaga. Jadi setiap hari kami susun timnya, dikepalai langsung oleh Bapak Direktur Pelayanan Medis. Dokter Joni, untuk tes sendiri bagi pasien suspek COVID-19 ini seperti apa di sana? Kita tahu bahwa ada tes PCR seperti itu, berapa lama ketika satu orang yang suspek ataupun juga dicurigai terinfeksi virus corona ini dites dan hasilnya dalam berapa lama bisa didapatkan? Ya, jadi untuk swab itu kita sudah koordinasi dengan BPLK yang ada di Surabaya, kemudian dengan Balitbangkes. Jadi yang merupakan gold standard adalah dari Balitbangkes. Jadi biasanya kalau ada pasien dengan suspek masuk isolasi, segera kami koordinasi, kemudian yang samplingnya itu dari Balitbangkes. Karena metode sampling itu juga penting. Kemudian dikirim hari itu juga biasanya ke Balitbangkes Jakarta. Ada 3 kemarin yang suspek, semuanya negatif. Hari ketiga itu sudah datang hasilnya. Jadi biasanya hasilnya di sana kita diberitahu dengan cara elektronik dulu supaya cepat, setelah itu baru hasilnya dikirim. Baik, jadi seluruh hasil tes itu akan dikirim ke Balitbangkes yang berada di Jakarta? Iya, betul. Ya. Baik, Dokter Joni, di Surabaya sebetulnya ITD dari UNER itu juga bisa. Tapi itu sebagai komparasi saja. Untuk membantu Balitbangkes. Baik, Dokter Joni, lantas seperti apa sebenarnya komunikasi ataupun juga koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan juga otoritas bandara atau pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penanganan ataupun juga upaya pencegahan menyebarnya virus corona di Jawa Timur? Iya, jadi beberapa bulan yang lalu pada saat ini belum ada di Indonesia, belum positif yang diumumkan Bapak Presiden, sebetulnya Ibu Gubernur sudah berkali-kali melakukan instruksi ke kita untuk melakukan koordinasi dan kita sudah lakukan. Bahkan pertemuan-pertemuan lintas sektoral dengan KKP, ya, dengan kesehatan yang ada di bandara, kemudian dengan kepala dinas, itu sudah. Kemudian kita sudah juga membentuk suatu satgas, kita punya komunikasi di WA Group. Jadi setiap hari kita monitor perkembangan dengan infeksi corona ini. Kemudian dari sisi rumah sakit sendiri kami juga terus berkoordinasi dengan rumah sakit lain. Jadi para direktur rumah sakit lain kami juga melalui online kita koordinasi apakah ada kasus-kasus di sana. Kemudian kalau ditemukan pasien-pasien suspek atau dalam pantauan, orang dalam pantauan itu selalu kita koordinasikan. Jadi menurut pendapat saya sudah lumayan bagus. Kemudian hari ini tadi juga kami diajak oleh Bapak Sekda untuk sama-sama di Polda, di bawah pimpinan Pak Kapolda, melakukan semacam tindakan rencana aksi yang supaya masyarakat tidak menjadi panik. Karena kalau masyarakat panik jadi ribut nanti. Jadi akan memberikan sosialisasi di bawah komando Bapak Kapolda dan rencananya serentak dan ini juga instruksi dari Ibu Gubernur. Kami akan memberikan mensupport dalam kegiatan itu dokter-dokter yang expert supaya memberikan sosialisasi ke masyarakat secara benar. Jadi menurut hemat saya kepanikan di masyarakat itu karena memang banyak sekali informasi yang masuk. Informasi yang masuk belum tentu benar sehingga akan membingungkan masyarakat. Nah nanti di dalam sosialisasi ini kami akan turunkan dokter-dokter kami, tim PNR kami yang memang paham betul tentang virus ini. Jadi begitu Mbak Eva. Baik, terima kasih Dr. Joni Wahyu Hadi SPSB, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya.